kebanyakan sumber penyakit itu adalah masalah di darah, terutama stroke dan jantung koroner. Kemudian masalah darah itu kebanyakan dipicu disebabkan oleh pola pikir. Yang nomor satu tadi, pola pikir. Jadi sahabatku, jaga pola pikir, seperti halnya jauhi emosional, ya, temperamen, atau sebaliknya sedih berlebihan, terbebani, ya, kekhawatiran. Ya sudahlah, kalau kita punya masalah ya enjoy aja, sadari gitu. Sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah saat ini agar tidak lupa ya, juga biar tidak menjadi data yang tumpukan di galeri HP saya yang tidak sempat saya upload gara-gara ya tidak langsung diupload gitu ya. Juga ini mumpung masih hangat di pikiran. Ini baru saja ada seorang ya di antara pasien-pasien hari ini yang mungkin ini perlu diketahui juga ya. Makanya saya langsung buat, ini baru saya pulang. Saya rekam waktu pulangnya ya. Ketika nerapinya nggak sempat saya rekam. Cuma ini sekedar karena ada apa? Ada keilmuan yang ada wawasan ya yang harus diketahui ya. Sedikit bukan harus ya, yang mungkin ini manfaat. Kasus soal orang yang sakit stroke ya. Ini kali ini orang yang sudah sembuh dari stroke sebetulnya. Sembuh dari stroke beberapa saat yang lalu. Sudah bisa normal kembali. Nah, kambuh lagi. Kemudian datang sini yaitu sudah, tapi tidak sampai terjadi stroke. Cuma gejala ya. Belum stroke penuh, tapi gejala saja, tidak sampai perot, tidak sampai darahnya tidak sampai terganggu berat ya. Aliran darahnya sampai tidak terlalu berat, dia masih bisa jalan walaupun agak lemah, kebas lah, berat, langkah kakinya berat tapi tangannya masih bisa aktif. Ini masih gejala, tidak begitu ya. Suaranya juga bagus, karena orang stroke itu mesti kebanyakan kalau sudah stroke itu suaranya kena posisi wajah juga agak perot lah, mohon maaf ya. Kemudian tangan juga pasti, organ-organ tangan, kaki juga pasti biasanya. Tergantung sisi mana yang kena stroke, atau malah lumpuh, sudah penuh stroke semuanya. Tuh, biasanya seperti itu orang stroke. Nah ini belum ke tingkat itu. Tangannya aktif, cuma kakinya berat. Dilangkahkan itu berat. Nah, berat, sehingga berat melangkah. Ini sudah sembuh. Nah, beberapa bulan yang lalu, kambuh lagi. Ini orang ini sebab seterusnya setelah didiagnosa saya, setelah diamati, ini masalah darah. Lagi-lagi darah yang tinggi. Soalnya stroke itu bagi pengetahuan saya, berdasarkan pengalaman ya, itu masalah darah. Jadi masalah darah yang bermasalah. Jadi stroke itu sebetulnya efek atau akibat dari darah yang bermasalah. Jadi sumbernya adalah masalah darah. Kemudian harus ditelusuri kenapa darah itu bisa ya ini masalah darah. Kenapa darah itu bermasalah? Ini harus ditelusuri juga sebabnya. Banyak hal sering saya singgung di konten-konten tentang stroke ini ya. Darah itu bermasalah satu karena memang satu yang paling awal saya urut ya. Lebih banyak menyebabkan darah masalah, yakni perdarahannya tidak normal sehingga menyebabkan stroke atau jantung ya, masalah jantung. Itu satu urutannya, yang paling banyak nomor satu ini sebabnya darah tidak normal yang menyebabkan penyakit tadi. Satu, pikiran, pola pikir, emosional, terbebani, kesedihan yang berlarut, kekhawatiran. Pokoknya masalah pikiran, beban-beban pikiran atau ketegangan pikiran itu membuat menjadikan masalah pada darah. Pikiran tegang, intinya kan itu ketegangan dalam pikiran, ketidaknormalan dalam pikiran, keterbebanan dalam pikiran. Itu akhirnya menyebabkan arahnya nanti darah, jaringan darah atau kondisi darah akan tegang juga atau terbebani juga, sehingga di situ akan memicu akan menimbulkan ketidaknormalan. Nah, ketidaknormalan inilah yang akan mengakibatkan penyakit tadi. Itu nomor dua. Kemudian disposisi tulang, sering saya sebut disposisi tulang karena jatuh. Makanya sering ada ya orang yang jatuh dari kursi, kena tulang ekornya, tiba-tiba
sudah tiba-tiba lumpuh, stroke itu. Jadi kedua, disposisi tulang. Singkat-singkat saja ya, karena biar fokus ya. Kemudian ketiga, masalah makanan. Makanan-makanan yang berkimiawi sehingga memicu atau mendukung pengentalan darah atau kotornya pembuluh darah. Itu 3 hal ini. Jadi pola pikir, kemudian kondisi fisik tulang, kondisi fisikal, ya kemudian pola makan, itu yang bisa menyebabkan darah bermasalah. Darah bermasalah menjadi sebab dari penyakit tadi, terutama penyakit stroke dan jantung, yakni jantung koroner. Itu sahabatku. Jadi, nah khusus orang ini adalah gara-gara pikiran. Saya sering diulang-ulang itu, baik yang di rekaman ketika terapi yang sempat saya upload walaupun masih yang tersimpan di galeri, itu mayoritas itu gara-gara pikiran. Orang stroke itu, jantung itu gara-gara juga pikiran, karena masalah darah tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini karena masalah pikiran sudah sembuh akhirnya. Jadi bukan masalah organnya tapi pikiran yang menimbulkan awal kali. Nah, sudah sembuh enak, sudah selesai. Lah kok marah? Pas ada masalah yang memicu pikirannya terbebani. Masalah ini terbebani ya, masalah keluarga yang membuat pikirannya terbebani, sudah. Akhirnya stroke-nya, darahnya tidak normal lagi, kembali kayak dulu lagi, stroke lagi. Nah, ini sahabat-sahabatku. Jadi ini pelajaran, mumpung ingat, mumpung belum ada pasien lagi, sehingga saya sempat buat video ini langsung. Jadi jaga pola pikir, jaga kondisi fisik tubuh, ya, kemudian jaga pola makan yang memicu masalah pada darah. Karena kalau sudah darah masalah, itulah akan menjadi sebab sumber-sumber penyakit. Kebanyakan sumber penyakit itu adalah masalah di darah, terutama stroke dan jantung koroner. Kemudian masalah darah itu kebanyakan dipicu disebabkan oleh pola pikir. Yang nomor 1 tadi, pola pikir. Jadi sahabatku, jaga pola pikir, seperti halnya jauhi emosional ya, temperamen, atau sebaliknya sedih berlebihan, terbebani ya, kekhawatiran. Ya sudahlah, kalau kita punya masalah ya enjoy aja, sadari, diikhlaskan saja, disikapi dengan bagaimana solusi yang baik gitu ya. Jangan sampai pikiran kita terbebani atau bahkan emosional itu. Nah ini ya, jadi bukti bahayanya kalau kita tidak menjaga dengan baik pola pikir. Karena itu akan mengakibatkan pola fisik atau masalah-masalah pada tubuh, zahirnya tubuh tadi. Demikian sahabat-sahabatku ya. Sekedar sekilas, ntar lagi saya ikutkan video ketika pulang nanti. Jaga diri ya, jaga diri. Makanya obat yang termanjur itu adalah bahagia. Jangan lupa bahagia. Bahagia kan membuat pikiran rileks ya. Pikiran rileks akhirnya darah normal. Darah peredarannya normal. Oke sahabat-sahabatku, demikian itu yang bisa saya upload saat ini. Sebetulnya ada beberapa ya, cuma tidak apa-apa lah, saya simpen di galeri dulu. Kalau sempat saya upload. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sehat. Semoga semuanya selalu dianugerahi dengan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, geruduk kaki. Nah. Tahu saya sandalan mau latihan.